Baik, syukuran jazilan pemirsa masih bersama kami di Sirah Nabawiyah Metro TV bersama saya Hamna Al-Kafi dan juga Ustaz Anama Syuhana Al-Ustaz Al-Mukarram Alinuddin. Ustaz, saatnya kita memberikan waktu Siap, kepada audiens monggo teman-teman Mas. yang ada di studio kali ini. Tafadhol Ahi Uhti, silakan. Oh, yang pertama tadi unjuk jari Uhti siapa? Silakan tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alina Bila dari Universitas Nasional. Ustadz, saya ingin bertanya, Ya. bagaimana peran sholat dalam pengendalian diri sendiri? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pengendalian diri manusia dan pastinya akan membentuk identitas dalam aspek sosial tadi Ustaz ya. Tafadhol Ustaz. Ya, baik. Sholat ini kan ibadah yang kita sebut sebagai ibadah mahdhah. Mahbah ya. Jenis ibadah yang tata caranya, syarat rukunnya, ketentuannya, waktu pelaksananya telah diatur oleh Allah dan Rasulnya. Jadi tidak ada ruang kita untuk di sini berkreasi, Mas. Nah, tugas kita adalah sami'na wa ata'na. Ya, kita dengar perintah itu dan kita semampunya kita laksanakan. Nah, kemudian apa hikmahnya? Itu yang kemudian harus kita gali. Nah, di antara hikmah terpenting adalah tadi yang disampaikan oleh mbaknya, yaitu apa? Bagaimana hubungannya antara ibadah sholat dengan kemampuan pengendalian diri kita. Ini kan dari sisi apa? Sebelum sholat kita wudhu. Wudhu itu kan sebetulnya filosofinya bukan hanya membasuh anggota wudhu yang 4 ya Mas ya, wajah, 2 tangan sampai siku, terus usap kepala, kaki, kan bukan itu aja. Nah, pasti ada hikmahnya. Di antara yang terpenting apa? Agar manusia senantiasa dapat membersihkan hatinya sebelum menghadap Allah. Maka ada sebuah riwayat dari bersumber dari Imam Ja'far As-Shadiq. Ini cicit Rasulullah SAW itu setiap beliau mau selesai wudhu mau sholat itu beliau pucat itu, pucat dulu. Wahai Imam, kenapa Anda pucat sekali itu? Beliau jawab apa? Kamu tahu kan dengan siapa kami akan menghadap? Itu dengan yang menciptakan langit bumi, yang menguasai jagat raya ini. Artinya apa? Wudhu mengajarkan kita sebuah kesadaran untuk mengendalikan diri sebelum kita melaksanakan sholat. Sehingga ketika sholat itu kan kita dimulai dari takbiratul ihram, Allahu Akbar. Berarti apa? Dalam hidup ini mestinya yang harus diagungkan itu hanya Allah. Bukan jabatanmu, bukan hartamu, bukan ilmumu, bukan nasabmu, bukan fisikmu, kecantikan, ketampananmu, tapi siapa? Allah, gitu loh. Karena Allah lah zat yang maha kekal, maha abadi. Nah, itu sehingga kita kalau ada hasrat misalnya Mas, untuk supaya sukses di dunia sehingga orang begitu agresif mengejarnya itu, ya enggak apa-apa silakan, tapi jangan sampai melebihi semangatmu itu dengan ibadah kepada Allah. Wah, ini kan gitu ya Mas ya. Sehingga kemudian itu yang kita sebut sholat membantu kita untuk dapat mengendalikan diri. Saya ambil contoh satu lagi ya. Oh, iya, Ustaz. Di surah Al-Ma'arij, surah 70. Ayat 19 itu Allah bilang sampai 22. Innal insana khuliqa halu'a. Idza massahu syarru jazu'a wa idza massahu khairu manu'an illal musallin. Manu'a ila shalah. Sesungguhnya manusia itu suka bersikap keluh kesah lagi kikir. Kalau mendapat masalah ngeluh aja. Kalau dapat sukses kikir banget, kecuali orang yang sholat. Jadi artinya apa? Kita bukan nggak boleh ngeluh ya, Mak. Tapi ngeluhlah sama yang bikin hidup. Ngeluh sama yang mengurus hidup kita ini siapa? Allah. Kapan ngeluhnya? Ya ketika sholat. Boleh galau curhat ya curhat kepada Allah. Nah, itulah kan kalau kita lihat isi sholat itu kan bacaan sholat maksud saya itu kan cuma 2 Mas. Satu memuji Allah, yang kedua ngeluh, ya kan? Isinya memuji Allah, dimulai Al-Fatihah misalnya atau doa iftitah, wajah tuh. Ini kan menyerahkan diri kita. Terus inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kan itu istilahnya curhat kita kepada Allah. Nanti di Al-Fatihah setelah kita muji bismillah, alhamdulillah, ar-Rahman, maliki yaumiddin sampai kemudian ihtina dan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hindari kita mengeluh di medsos. Mengeluhlah kepada pihak yang kita yakini bisa memberikan solusi untuk hidup kita. Paling tidak kalau kita mengeluh kepada Allah, yang pertama itu akan berpahala itu Mas. Yang kedua tidak membahayakan siapapun. Yang ketiga apa? Kalau itu keluhan itu sebagai sebuah namanya dalam tanda petik aib, Allah tidak akan mungkin menyebarkan aib hambanya. Akan ditutup itu. Yang keempat, Allah tidak akan pernah mengecewakan hambanya yang berdoa dengan mengeluh itu. Nah, itu salah satu hikmah terbesar dalam kaitannya antara sholat dengan kemampuan pengendalian diri kita. Nah, untuk sosialnya lebih realnya lebih apa, banyak. Banyak sekali. Pertama ya Mas ya, dalam konteks terutama sholat ya. Misalnya apa? Ya tadi yang pertama Al-Ma'un itu mengatakan apa? Sholat orang itu dinilai baik kalau sosialnya baik.
Sosial maksudnya tuh ya kalau dia punya kemampuan suka membantu. Kemampuan kan nggak harus materi, bisa tenaga. Intinya apa? ilmu. Dia punya kepedulian lah. Itu yang dimaksud Rasulullah, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia yang bermanfaat buat orang lain kan itu. Kemudian yang kedua, simbol sholat itu kan salam terakhirnya. Ya kan? Salamnya itu enggak boleh dijawab loh Mas. Kalau kita jamaah itu imam assalamualaikum nggak boleh salam, nggak boleh itu. Nah itu maksudnya apa? Sebarkan kedamaian. Maka Rasulullah mengatakan muslim yang baik itu kalau senantiasa berusaha menyebarkan kedamaian ke sekelilingnya. Gitu. Selamat dari perbuatan caci maki. Satu lagi misalnya kalau kaitannya dengan pengendalian diri tadi itu kan tujuan sholat untuk mengingat Allah. Dan orang yang mengingat Allah hatinya menjadi tentram. Maka kesimpulannya sholat orang itu kualitasnya bagus kalau hatinya selalu tentram. Nah, iya, Ustaz. Itulah mengapa kalau ada masalah Rasulullah itu selalu gitu Mas. Masalah istikharah, hajat, sedikit galau sholat. Ada masalah sholat. Sholat apa? Ya sholat minta sama Allah. Maka kita memberi judul sholat hajat, sholat sunnah mutlak, terserah aja. Tapi poin kita apa? Senantiasa kita mengadukan urusan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua terjawab dalam Islam ya Ustaz ya? Pasti Mas. ada jawabannya. Pasti. Baik. Syukuran jazilan Ustaz, semoga Afwan. bermanfaat untuk kita Sama-sama, semua Mas. dan juga Anda pemirsa yang di rumah. Kita berjumpa kembali di episode-episode dari Sirah Nabawiyah selanjutnya. Saya mohon maaf, Allahumma minkum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Metro TV, knowledge to elevate.